Ya, halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu keempat di bulan Juni tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Raden Edi Marta Dinata 331. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 merupakan kapal kelas frigate di kelas Marta Dinata. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia bersama galangan kapal Belanda Demenschild Naval Shipbuilding. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 2.365 ton ini juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan, diantaranya meriam utama oto melara 76 mm Super Rapid Gun dan rudal Exocet MM40 Block 3. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi rudal anti serangan udara Mika dan rudal Therma SKWS DLT-12T guna mengacaukan sensor rudal musuh. Senjata lainnya dari kapal ini adalah torpedo A244S jenis ringan dan meriam close-in weapon system Millennium 35 mm. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia. Selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Fasya, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu keempat bulan Juni tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kepala Staf Koarmada RI tekankan jauhi pinjol dan judi online. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR Han menekankan kepada prajurit dan PNS Koarmada RI untuk menjauhi pinjaman online dan judi online. Hal ini disampaikan Kas Koarmada RI saat memimpin apel khusus seusai libur Idul Adha bertempat di lapangan Aras Rumako Koarmada RI Jakarta. Pada kesempatan tersebut juga ditekankan kepada seluruh prajurit Koarmada RI agar selalu menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan yang baik dan benar, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kinerja personal Koarmada RI. Koarmada RI bagikan daging kurban kepada prajurit, ASN, dan masyarakat di lingkungan Koarmada RI. Panitia Idul Adha tahun 1445 Hijriah Komando Armada Republik Indonesia menyerahkan daging kurban kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, bertempat di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI Jakarta. Kegiatan penyerahan daging kurban ini dipimpin oleh Asisten Personal Pang Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priyambodo, MMC HRMP CRMP, kepada segenap perwakilan dari pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu prajurit atau ASN, warga sekitar, dan petugas kebersihan di lingkungan wilayah Koarmada RI. Turut mendampingi pada acara tersebut Ketua Panitia Idul Kurban Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut Joko Priatin SE yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Potensi Maritim atau Kadispotmas Koarmada RI. Kas Koarmada RI ikuti hari kelima Executive Course of Strategy Management and Leadership. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR Han mengikuti Executive Course of Strategic Management and Leadership hari kelima dan keenam yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertempat di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kemhan Republik Indonesia Jakarta. Pemateri hari kelima dalam kegiatan kursus yang diikuti para perwira tinggi TNI ini yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dengan materi menuju Indonesia Emas 2045 yang berisi antara lain tantangan geostrategi dalam menghadapi hegemonik dunia dan geopolitik negara, serta upaya penyiapan personel pengawal negara yang terampil dan handal di tengah dinamika global. Sementara hari ke-6 pemberian materi Profesor Dr. Jimli Asidik SHMH, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan topik karakter kepemimpinan dan negara konstitusional. Profesor Dr. Purnomo Yus Giantoro, mantan Menhan dan Menteri Pertambangan dan Energi dengan topik Strategic Management in Energy Sector. Dr. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI dan Menko Ekoin dengan topik materi pengelolaan krisis, dan Rini Mariani Sumarno, mantan Menteri BUMN dengan topik prospek dan tantangan dalam transformasi BUMN Indonesia.
Kontingen Koarmada RI berlaga di Porwilbar 2024. Sebanyak 150 orang atlet dan ofisial kontingen Komando Armada Republik Indonesia yang siap berlaga dalam ajang Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Barat atau Polwilbar tahun 2024 dilepas Asisten Personel Kongko Armada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo MMC HRMP mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMC HRMP dalam upacara pelepasan kontingen bertempat di lapangan Arafuru Mako Armada RI Jakarta. Pangko Armada RI dalam sambutannya yang dibacakan Aspres Pangko Armada RI antara lain menyampaikan bahwa Polwilbar ini bertujuan untuk membina dan menjaring atlet berbakat TNI Angkatan Laut. Selain itu juga sebagai sarana seleksi atlet yang akan mewakili TNI Angkatan Laut pada event Piala Panglima TNI tahun 2024. Penerimaan tim Antasena Project dan Taruna AAL. Dalam rangka menghadapi perlombaan ASEAN Digital Awards pada tahun 2025 di Thailand, tim pembuat aplikasi Antasena berkunjung ke Mako Armada RI untuk mendapatkan masukan-masukan dan tambahan data guna penyempurnaan aplikasi yang akan dilombakan. Kedatangan tim Antasena bersama para taruna Akademi Angkatan Laut yang ikut belajar tentang teknologi digital diterima oleh Aspes Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo MMC HRMP mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMC HRMP di Launch Macan Tutul Armada RI. Pada kesempatan ini tim Antasena beserta segenap taruna AAL setelah mendapat penjelasan dari Aspes Pangko Armada RI juga berkesempatan melihat secara langsung keberadaan Puskodal Armada RI, mekanisme cara kerja Puskodal, dan bagaimana cara mendeteksi kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalswepa Jaya Wahai.